Selamat siang, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Liberal Institutionalism Theory, Approach in Asian Security Cooperation Through Regionalism, karya dari Muhammad Faiz Ramli dan Haniza Idris yang diterbitkan dalam jurnal Akademika pada tahun 2022. Jurnal ini membahas bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara yang mampu mempertahankan stabilitas dan keamanan kawasan melalui kerjasama regional. Di sini, penulis menjelaskan fenomena tersebut menggunakan teori liberal institusionalisme yang menekankan pentingnya institusi internasional dalam menciptakan kerjasama antar negara. Dalam presentasi ini kami akan membahas 4 bagian utama, yaitu ada pemaparan kasus, kedua ada teori yang digunakan, lalu yang ketiga ada konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, yang terakhir ada kesimpulan. Kasus yang menjadi fokus penelitian adalah kerjasama keamanan ASEAN setelah berakhirnya Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, ancaman keamanan di kawasan Asia Tenggara lebih banyak berkaitan dengan konflik ideologi, persaingan kekuatan besar, dan ancaman militer di antara negara. Namun, setelah Perang Dingin berakhir, bentuk ancaman mulai berubah. Negara-negara ASEAN tidak lagi hanya menghadapi ancaman militer, tetapi juga berbagai ancaman non-tradisional seperti terorisme, pembajakan laut, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, kejahatan lintas negara, krisis ekonomi, hingga ancaman kesehatan masyarakat. Globalisasi turut mempercepat munculnya ancaman tersebut karena arus manusia, barang, jasa, dan informasi semakin terbuka. Akibatnya, masalah yang terjadi di satu negara dapat dengan cepat mempengaruhi negara lain di dalam kawasan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, negara-negara ASEAN menyadari bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan masalah secara individual. Oleh karena itu, ASEAN mengembangkan berbagai bentuk kerjasama regional yang memungkinkan negara-negara anggota saling berkoordinasi dan mencari solusi bersama. Contoh nyata yang dijelaskan dalam jurnal ini adalah pembentukan berbagai forum keamanan seperti ASEAN Regional Forum atau ARF, ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM, ASEAN Plus 3, East Asia Summit, serta ASEAN Political Security Community. Melalui forum-forum tersebut, negara anggota dapat berdiskusi mengenai berbagai isu keamanan kawasan dan membangun kepercayaan satu sama lain. Dengan kata lain, ASEAN berfungsi sebagai wadah untuk mengurangi potensi konflik dan memperkuat stabilitas kawasan. Penulis juga menjelaskan bahwa keberhasilan ASEAN menjadi menarik untuk diteliti karena organisasi ini tetap mampu bertahan dan berkembang meskipun dari negara-negara yang memiliki sistem politik, tingkat pembangunan ekonomi, budaya, dan kepentingan nasional yang berbeda-beda. Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap teori realisme dalam hubungan nasional. Jika realisme beranggapan bahwa negara selalu bersaing untuk memperoleh kekuasaan dan keamanan, maka liberal institusionalisme percaya bahwa kerjasama antar negara dapat terjadi melalui keberadaan institusi internasional. Tokoh penting dalam teori ini adalah Robert Keohane dan Joseph Nye. Mereka berpendapat bahwa negara tidak selalu berada dalam situasi konflik. Dalam banyak kasus, negara justru memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui kerjasama. Menurut teori liberal institusionalisme, institusi internasional memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, menyediakan informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian antara negara. Kedua, membantu menciptakan aturan dan norma yang disepakati bersama. Ketiga, meningkatkan kepercayaan antar negara sehingga mengurangi risiko konflik. Keempat, menyediakan mekanisme penyelesaian masalah secara damai. Dalam konteks ASEAN, teori ini sangat relevan karena ASEAN dibangun atas dasar konsultasi, musyawarah, dan kerjasama. ASEAN tidak mengutamakan penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik, tetapi lebih mengedepankan diplomasi dan dialog. Dalam jurnal ini terdapat 3 konsep utama yang digunakan, yaitu regionalisme, kerjasama keamanan, dan institusi internasional. Konsep pertama ada di regionalisme. Regionalisme merupakan proses kerjasama antar negara yang berada dalam satu kawasan geografis tertentu. Tujuannya untuk menciptakan keuntungan bersama melalui kerjasama politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan.
Dalam jurnal ini, kerjasama keamanan dipahami sebagai upaya kolektif negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan dan menghadapi berbagai ancaman. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti ASEAN Region Forum, ASEAN Defense Ministers Meeting, dan ASEAN Political Security Community. Melalui forum tersebut, negara-negara ASEAN dapat bertukar informasi, meningkatkan transparansi, dan membangun rasa saling percaya. Jika dianalisiskan menggunakan teori liberal institusionalisme, keberhasilan ASEAN dalam menjaga keamanan kawasan dapat dipahami sebagai hasil dari keberadaan institusi yang mampu menciptakan kerjasama. ASEAN menyediakan ruang bagi negara anggota untuk berdialog dan menyelesaikan masalah secara damai. Keberadaan forum-forum seperti ARF, ADMM, dan ASEAN Charter membuat negara memiliki pedoman dalam menghadapi konflik dan ancaman keamanan. Contohnya, dapat dilihat pada isu Laut Cina Selatan. Meskipun terdapat perbedaan kepentingan di antara negara-negara ASEAN maupun dengan Cina, ASEAN tetap mendorong penyelesaian melalui konsultasi, dialog, dan hukum internasional. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip liberal institusionalisme yang menekankan kerjasama dan negosiasi daripada konfrontasi. Berdasarkan Dengan jurnal demikian, yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ASEAN merupakan contoh keberhasilan kerjasama regional yang didukung oleh institusi internasional. Melalui pendekatan liberal institusionalisme, penulis menunjukkan bahwa institusi seperti ASEAN mampu membantu negara-negara anggota dalam membangun kepercayaan, mengurangi konflik, dan menciptakan stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama. Konsep regionalisme, kerjasama keamanan, dan institusi internasional menjadi elemen penting yang saling berkaitan dalam menjelaskan keberhasilan ASEAN. Berbagai forum yang dibentuk ASEAN membuktikan bahwa kerjasama dapat menjadi solusi yang paling efektif dalam menghadapi tantangan keamanan regional. Oleh karena itu, ASEAN tidak hanya berfungsi sebagai organisasi regional, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatian yang diberikan, selamat siang.